I'm chasing shadows down the street tonight. The city's heartbeat keeps me feeling right. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman, mengenai remote STB yang tertera ada di sini. Akan kita demokan mana yang cocok untuk STB B866F. Nah, di sini sudah kita sediakan remote V5, ya, remote V5. Kemudian kita juga sediakan remote sama ini dengan V5, tapi ini adalah miliknya HGFC. Kemudian ini remote V5 yang terbaru teman-teman, ya, atau remote B866F yang terbaru. Kemudian remote yang paling baru ya, untuk B866F versi yang berlogo putih ya di sini. Kemudian kita juga menyediakan remote Fast Media. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, semuanya sudah kita isi baterai teman-teman. Sudah kita isi baterai semuanya. Dan kita tekan ini sudah menyala ya. Kemudian STB-nya juga sudah dalam kondisi on. Media praktek yang kita gunakan adalah B866F dengan firmware ABS Project Android 12. Ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, media prakteknya. Jadi layarnya kita bagi dua ya teman-teman. Satunya webcam dan satunya lagi adalah layar STB. Ya. Nah, kita bisa tunjukkan di sini kita menggunakan firmware ABS ya. Di sini sudah ada ABS Project kita. Ya. Kemudian Android yang kita gunakan adalah Android 12 ya. Ini di sini sudah tertera Android 12. Oke. Yang pertama ya teman-teman, ini adalah remote STB V5. Ya, kita buka di sini dan akan kita tunjukkan di atas, mungkin kelihatan ya. Pada bagian lubang ini, lubang bagian ini tidak ada warna putih. Cat warna putih. Kalau ada warna putih berarti itu miliknya FJ. Ya. Kita akan pairingkan dulu. Kita akan pairingkan, kan ini belum terpairing ya teman-teman. Jadi kita bisa tekan back ini. Kita masuk ke setting. Berbeda dengan STB ya. Di sini tidak ada menu, istilahnya kalau kita tekan voice ya. Kita tekan voice pun sebenarnya ada pilihan untuk melakukan pairing. Nah, ini. Kita bisa melakukan pairing ya dari sini. Nah, tapi munculnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai firmware ABS Project, kemudian kok langsung pingin pairing dari tekan tombol voice, akan munculnya seperti ini. Dan teman-teman nanti tidak bisa pairing ya. Nah, kita sarankan masuk ke setting. Kemudian teman-teman geser ke bawah pada remote dan aksesoris. Nah, bedanya kalau kita dengan V5 itu ada dua pilihan ya. Yang paling bawah adalah pairing Bluetooth, itu digunakan untuk biasanya langsung remote original. Kemudian remote dan aksesoris itu ada dua jadi ya. Ada pairing Bluetooth dan ada remote dan aksesoris. Jadi remote aksesoris ini biasanya digunakan untuk menambah perangkat aksesoris Bluetooth yang lain. Bisa remote, bisa speaker, atau perangkat Bluetooth yang lain ya. Nah, di ABS ini hanya ada satu menu. Nah, kita harus pairing di sini ya teman-teman. Nah, nanti langsung seperti ini, sama, tekan OK dan tombol play pause ya yang atasnya. Nah, di sini sampai kedip warna hijau. Kita tunggu sampai muncul. Oke, kita OK ya. Kita tekan OK untuk mempairingkan. Oke, ketika sudah muncul disandingkan berarti sudah terhubung teman-teman. Nah, yang pertama kita coba adalah voice-nya dulu teman-teman, karena keunggulan dari STB yang terbaru ini kan voice ya.
voice note. Salah satunya adalah voice. Jadi kita akan tekan coba voice. Solo Purnacom. Tidak muncul teman-teman. Purnacom TV. Tes. Nah, tidak masuk teman-teman. Nah, voice-nya tidak berjalan untuk STBV5 teman-teman. Voice-nya tidak berjalan. Oke, kita coba untuk misalkan kita langsung dari YouTube ya. Kita buka YouTube ini. Ya, mode logout. Nah, kita izinkan. Nah, kita coba ya. Tes. Kita back lagi. Tes. Oke, tidak bisa teman-teman. Ya. Percobaan pertama untuk remote voice STBV5 tidak berjalan teman-teman di voice-nya. Kemudian kalau kita gunakan tombolnya berfungsi dengan baik, kita akan coba gunakan keyboardnya ya. Nah, aman teman-teman, bisa ngetik ya, bisa ngetik password juga ya. Jadi aman. Cuma terkendala pada voice note-nya. Nah, jadi V5 tidak bisa ya teman-teman dipakai untuk B866F versi firmware ABS Project Android 12. Kita akan coba remote HGFJ. Nah, kita buka dulu teman-teman. Kita bisa tunjukkan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Walaupun kameranya tidak begitu jelas ya teman-teman, tapi bagian dalam di sini ada cat warna putih, bagian dalam lubang kancing tutupnya ini. Nah, ini menandakan untuk remote HGFJ. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan pairing ya, sama ya. Kita pairingkan remote-nya terlebih dahulu. Kita tambah remote dan aksesoris, tambah ya. Kemudian kita tekan OK dan play push ya, push play. Oke, kita lepas ya. Kalau sudah berkedip warna hijau kita lepas saja. Kemudian kita pairingkan. Oke, aman teman-teman, sudah terkonek ya. Ini sudah ditandai dengan baterainya FJ. Nah ini. Oke, langsung kita coba. Yang pertama adalah sama. Kita akan mencoba voice note-nya. Tes. Oke, aman teman-teman. Solo Purnacom. Nah, jangan mungkin dari sini bahasa Inggris. Tapi bisa nih. Tes. Kita back dulu teman-teman. Suaranya jelas. Tes. Nah, suaranya jelas. Jadi aman ya teman-teman. Aman untuk voice. Jadi aman untuk voice. Oke. Kemudian kita gunakan untuk ketik ya. Yang terpentingnya kita gunakan adalah itu. Jadi kalau misalkan kita bisa memasukkan hurufnya dan keyboard tidak foreclose, berarti aman ya. Aman. Oke, aman juga. Oke. Remote HGFJ bisa digunakan untuk IndiHome B866F dengan Android 12 ya. Oke. Oh ya, baterainya udah ada semua sih. Oke, sekarang adalah remote yang ini teman-teman, yang lebih tebal ini ya. Ini rawan one tech istilahnya. Beda dengan ini rawan patah, ini yang dua ini. Kalau ini mungkin lebih kuat ya, lebih kompak di sini dan lebih besar, jadi
untuk ketelisot atau rusak ini lebih jarang ini harusnya. Oke, langsung kita coba teman-teman. Nah, kita back dulu, kita mau pairingkan terlebih dahulu. Nah, Bluetooth aksesoris. Nah, baterainya habis ini. Baterainya habis, coy. Jadi kita akan pinjamkan baterai di sini, teman-teman. Maaf ya. Tadi masih nyala loh, masih bisa ngontrol ke kanan ke kiri, tiba-tiba berhenti. Maklum nih, baterai copot-copotan juga. Oke, kita langsung coba ya. Oke, kita tekan oke sama play push, tahan. Nah, sampai berkedip warna hijau, pairingkan. Intinya kalau voice buat ketik aman dari remote ya, bisa kita gunakan untuk. Oke, sudah ada 3 remote yang sudah terhubung ya teman-teman. Ini pakai yang ini ya. Nah, ini baterainya udah kelihatan kan. Oke, langsung kita coba untuk voice teman-teman. Tes. Nah, suaranya jelas. Oke, bisa. Purnacom TV. Oke, bisa teman-teman. Ini udah muncul jadi aman ya. Kemudian kita gunakan untuk remote ya. Untuk ketik ya. Nah, ini udah ada keyboardnya, tinggal diketik. Ini bisa. Oke, aman teman-teman. Ya, pasti aman lah ini bawaannya gitu. Oke, untuk percobaan ketiga aman teman-teman. Remote yang ini aman. Sekarang kita coba remote yang terbaru ya. Ini juga sudah ada baterainya. Kita akan coba pairingkan juga teman-teman. Suaranya beda teman-teman. Ini lebih cetak-cetaknya itu terasa gitu. Beda dengan ini tadi ya. Ini tadi lebih soft. Nah, beda. Kalau ini terasa. Iya. Terasa ada sweetnya gitu ya. Kita langsung coba pairingkan teman-teman. Nah, ini tekan oke sama push ya. Kita tahan sampai berkedip warna merah berhenti ya. Ini LED-nya cuma satu warna teman-teman. Kalau yang ini memiliki warna LED yang berbeda. Ketika sudah terkonek Bluetooth dia warnanya hijau. Ketika menggunakan infrared berarti dia warnanya merah ya. Ya. Oke. Jika terhubung dia langsung close gitu ya. Beda dengan kalau yang V5 itu berarti ada tulisan disandingkan gitu. Kita tekan back baru back ya. Hujan teman-teman, di sini hujan. Lumayan agak deras ini. Oke. Langsung kita coba untuk voice-nya teman-teman. Tes. Aman teman-teman, suara jelas. Oke, tekan lagi back ya. Purnacom TV. Aman teman-teman, masuk langsung keluar. Voice-nya aman. Kemudian kita gunakan untuk sebagai papan ketik ya. Kita gunakan sebagai papan ketik. Kita coba isikan password saja seperti yang tadi. Oke. Remote yang terbaru aman sekali teman-teman. Aman sekali di EBS Project Android 12. Nah, sekarang ada satu lagi teman-teman. Yang sebagai media percobaan yang terakhir adalah remote first ya. FM. Kita akan cobakan untuk teman-teman. Kita pakai yang rekomendasi ya, 2018 atau 2021 yang stiker kecilnya ada di sini ya, bagian sini. Ya, stiker kecilnya ada bagian sini. Itu yang kita rekomendasikan. Selain itu
atau yang terbaru ya, yang terbaru yang boardnya warna hitam, itu juga rekomendasi. Jangan beli yang lama ya, yang 2018 tapi stikernya yang besar gitu di bagian dalam. Oke, infrarednya berfungsi. Kemudian kita akan coba untuk pairing bluetoothnya. Oke, tambah ya bluetooth aksesoris, kemudian kita tekan voice-nya. Oke, sampai keluar ya, sampai muncul notifikasi untuk mempairingkan. Oke, bisa. Memang agak lama teman-teman, jadi untuk pairingnya remote ini ke STB ini memang agak lama ya. Oke, sudah tersandingkan dan di sini ya ada remote link netnya ini untuk STB FM ya. Nah, kita akan coba langsung pertama adalah voice ya. Tes. Wih, aman teman-teman. Suaranya jelas. Aman guys. Purnacom TV. Aman teman-teman. Oke, untuk remote FM di ini aman. Nah, selanjutnya akan kita coba untuk ketik ya. Ketik keyboard. Kita akan munculnya, biasanya kan langsung kita connect wifi ya. Jika connect wifi bisa diketik. Aman teman-teman. Nah, keren ini, aman ini. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada beberapa remote dan saya masih kurang yakin ya, kenapa V5 ini tidak bisa. Kita ada stok V5, remote V5 lagi ya. Ini sama teman-teman, remote V5 juga akan kita coba lagi. Kita masih kurang yakin ya untuk remote V5 kenapa tidak bisa gitu ya. Nah, oke, kita akan coba hubungkan kembali. Kebetulan kita punya stok beberapa remote ya teman-teman, beberapa macam remote ya, sehingga kita bisa cobakan satu persatu untuk teman-teman. Tutupnya biar tidak tertukar ya. Oke, nah ini infrared aman teman-teman. Kita tag di voice, kemudian kita pairingkan bluetooth ya. Nah, ini udah ada beberapa bluetooth yang terhubung ya. Tekan ini bareng aja. Oke, langsung saja. Nah, ini kondisinya apa adanya teman-teman, tapi masih berfungsi dengan baik kalau kita dipakai di STB V5 ya, ori. Nah, ini ada remote V5 yang double kan. Kita back dulu, kemudian kita coba langsung voice ya. Tes. Bisa teman-teman. Tes. Nah, tidak bisa teman-teman. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk firmware EBS Project untuk modul remote-nya biar bisa dikompleti lagi ya. Agar nanti ketika dapat ini kita bisa combine dengan remote yang lain ya gitu. Oke, dari sekian remote, kalau kita mau beli misalkan ya, ada stoknya. Ini dari skala prioritas ya, skala prioritas. Kita urutkan dari sini teman-teman. Nah, untuk kita misalkan di pasaran ya, teman-teman beli remote gitu, remote bekasnya gitu. Ini yang paling murah teman-teman. Kemudian ini juga yang bisa kita gunakan. Infrarednya jalan, kemudian voice-nya jalan, untuk ketik keyboardnya juga jalan di Android 12 EBS Project ya. Ya, versi B866 ya untuk ini. Kemudian FJ itu juga berfungsi dengan baik ya. Bisa jadi rekomendasi juga ketika kita dapat ini dan tidak ada remote-nya. Kemudian remote yang ini, yang bongsor besar ini, yang tebel, atau remote yang terbaru ya.
remote yang terbaru. Dari sekian ini 4 ini yang kita rekomendasikan. Untuk V5 ya kita gunakan untuk remote STB V5 gitu ya teman-teman. Oke, kita belum sampai mengotak-atik di dalam ya teman-teman. Apakah ini harus diupdate aplikasi remote and service-nya di Google Play? Kita juga belum mencoba. Suatu saat akan kita cobakan kepada teman-teman agar bisa komplit, semuanya bisa digunakan. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita berbagi tentang STB 866F dengan berbagai remote voice yang kita miliki, ya, remote voice yang kita miliki. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman bisa memilih 4 dari remote ini: First Media, remote AGC, remote bawaan Indiko tebel ini, kemudian remote yang terbaru seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak yang terbantu. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada firmware ABS Project yang menciptakan firmware keren sekali ini teman-teman, sehingga B866F bisa kita gunakan dengan baik ya. Ketemu lagi di video selanjutnya.